Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 3 Februari 2025, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat 1. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Songonodo hatani Jehovah, radoti hamuma uhum, jala ulahon hamu hati goran, aijonok nama asaro hatuauku, jala papataron hati goraku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, relasi atau hubungan kita dengan Tuhan Allah pastilah tercermin pada relasi atau hubungan kita dengan sesama. Jadi idealnya jika kita mengaku bahwa hubungan kita dengan Tuhan baik, sudah pasti terlihat dalam hubungan kita dengan sesama juga baik. Benang merah relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama akan terlihat dari bagaimana kita menaati tatanan atau aturan atau hukum yang berlaku. Relasi kita dengan sesama diikat oleh sebuah sistem tatanan, aturan, hukum yang ditentukan oleh Tuhan sendiri, yang tujuannya adalah untuk kebaikan manusia. Maka ketaatan kepada tatanan, aturan, dan hukum itu merupakan aplikasi dari ketaatan kita kepada Tuhan Allah. Secara spesifik dalam nasarian kita, hal itu diaplikasikan dalam konteks ketaatan kepada hukum dan penegakan keadilan. Inilah inti dari iman yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui Nabi Yesaya, Allah berkata, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, yang mengingatkan kita akan tanggung jawab iman kita. Di mana ada orang beriman, maka seharusnya di sana hukum harus ditaati dan keadilan harus berlangsung sampai kelak waktu Tuhan datang. Karena itu adalah bukti dari iman kita. Kita semua membutuhkan keadilan, karena dengan keadilan itu kita akan dapat melakukan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dalam suasana tegaknya hukum dan keadilan itu, kita dapat menikmati kenyamanan hidup dan damai sejahtera. Saat ini dunia cenderung hidup dalam persaingan, dan banyak orang yang dikuasai oleh ambisi yang membuat mereka harus memenuhi keinginannya, sehingga berusaha untuk saling menyingkirkan. Kondisi ini rentan dengan pengabaian hukum dan kebenaran. Di tengah upaya banyak orang untuk menjadi yang terkuat dan terhebat, hal itu berpotensi untuk melakukan ketidakadilan. Maka orang percaya harus hadir dalam identitas iman untuk membawa nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dan tidak mau terjebak dengan kecenderungan dunia. Hal ini harus kita mulai dari hal-hal kecil dengan mengaplikasikannya dalam hidup keluarga. Jangan ada orang tua yang berlaku semena-mena dan memaksakan kehendak kepada anak-anaknya. Jangan ada anak-anak yang mengabaikan kebenaran hanya untuk memenuhi keinginannya. Apapun posisi kita di dalam keluarga, di tempat kerja, di dunia sosial, di gereja, dimanapun kita berada, baiklah kita selalu merespon keadaan, melakukan berbagai aktivitas dan berinteraksi dengan sesama dengan selalu mengingat bahwa kita memiliki tugas dan tanggung jawab iman, yaitu menaati hukum dan menegakkan keadilan. Hanya dengan ketaatan kepada hukum dan keadilan itulah kita akan menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.